Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, kajian Muslimun Has yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin dan taufik amanah sehingga kita bisa berjumpa dan melaksanakan kegiatan yang insyaallah sangat bermanfaat ini. Salam dan salam kita kirimkan kepada Muhammad SAW, kepada segenap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang berusaha untuk senantiasa istiqomah di atas jalan yang telah beliau tinggalkan kepada kita semua. Sore hari ini kita membahas sebuah tema yang sangat penting, tema yang sejatinya sangat familiar, sangat banyak kita bahas di kehidupan kita. Namun karena tentu mengingat juga banyaknya terjadi pelanggaran atau banyaknya perlunya kita senantiasa mengingatkan perkara hal ini, maka tidak salah bahwa tema tersebut diangkat kembali, yaitu tentang menjaga lisan. Pertama-tama kita menyebutkan bahwa ketika kita membahas tentang pembahasan tentang menjaga lisan di benak kita atau muncul di pikiran kita adalah dalil tentang pentingnya kita mengucapkan sesuatu yang baik, atau jika tidak maka kita hendaknya diam saja. Ini berdasarkan atau yaitu hadis Nabi Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka, yaitu di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau hendaknya dia diam. Para ikhwas sekalian, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih. Di antara tempat untuk mendapati hadis ini untuk kita baca dan kita misalnya hafalkan dan pelajari adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu sebuah kitab yang sangat kecil tetapi manfaatnya sangat besar, yang disusun oleh ulama yang sangat terkenal, Imam An-Nawawi, di dalam sebuah kitab yang sejatinya hanya berisi 42 hadis saja. Jadi sebuah kitab yang sangat kecil, isinya hanya berisi 42 hadis. Tetapi 42 hadis ini bukan hadis yang umum, dalam artian bukan hadis yang sembarangan, ya. Tentu tidak ada hadis yang sembarangan, pada akhirnya tidak ada hadis yang sembarangan, tapi kita katakan hadis-hadis yang dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk dimuat ke dalam kitabnya tersebut adalah hadis-hadis yang sangat pokok, maknanya sangat luas lagi mendalam, dan punya kedudukan yang sangat penting, sangat perlu untuk diketahui di dalam agama Islam. Ya, bisa dikatakan bahwa siapa yang bisa memahami dengan baik 42 hadis tersebut, dia sudah secara umum mampu memahami hal-hal pokok dan hal-hal inti di dalam syariat agama ini. Dan ternyata di antara 42 hadis tersebut, para peserta sekalian, di antara 42 hadis tersebut adalah hadis yang menjadi landasan pembahasan kita ini, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya hadis ini
adalah potongan dari hadis yang lebih panjang. Dalam artian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak berhenti di sini. Lebih lengkapnya adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Yang artinya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Siapa yang beriman, dan kemudian belum melanjutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Jadi inilah hadis yang lebih lengkap. Tetapi di sore hari ini yang akan menjadi inti pembahasan kita adalah bagian potongan pertama dari hadis ini, yaitu tentang lisan, berbicara atau diam. Mengomentari hadis ini, para peserta sekalian, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata bahwa hadis-hadis ini adalah diantara jawami' al-kalim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawami' al-kalim artinya kalimat-kalimat yang singkat tetapi maknanya sangat luas, ya. Kalimat-kalimat singkat yang keluar dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW, redaksinya minim, artinya redaksinya terbatas, kata-katanya sedikit, tetapi maknanya amat sangat begitu luas, Begitulah komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat atau menanggapi hadis ini, bahwa dia memang kalimatnya sangat singkat, namun kalau kita dalami maka maknanya sangat-sangat banyak dan sangat-sangat luas. Demikian pula bahwa hadis ini berisi tentang hal-hal yang sangat penting berkenaan dengan akhlak seorang mukmin. Maka dari itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau ini Ibnu Hajar Al-Haytami mengomentari hadis, bahwa hadis ini adalah min al-qawaid al-amimah al-azimah, yaitu hadis ini adalah sebuah pondasi atau sebuah kaidah yang menyeluruh, ya, yang komprehensif, sangat luas dan sangat lengkap, lagi amat sangat agung, ya. Sangat luas lagi sangat agung. Bagaimana tidak, para peserta sekalian, hadis ini berbicara tentang lisan, ya, sedangkan manusia di dalam aktivitas dan perbuatannya itu terbagi tiga, atau beraktivitas dengan beramal dengan tiga hal. Ya, manusia beramal dengan hatinya, ya, hati itu bisa beramal juga. Manusia beramal dengan lisannya, dan manusia beramal dengan anggota badannya. Ya, manusia beramal dengan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan hadis ini membahas tentang lisan, atau memberikan aturan yang sangat komplit terhadap lisan. Maka siapa yang mampu memahami dan mengamalkan hadis ini dengan sebaik-baiknya, maka dia sudah memberikan petunjuk kepada sepertiga dari seluruh aktivitasnya di dalam kehidupannya. Ini menjadikan hadis ini sangat-sangat penting untuk kita pahami dan amalkan. Al-Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid Al-Maliki menyebutkan bahwa poros adab yang mulia itu terdapat pada 4 hadis. Ya, kita ketahui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak, dan hadis-hadis termasuk juga hadis-hadis tentang akhlak itu tidak terhitung jumlahnya. Silahkan kalau ada yang mau hitung, tentu sangat banyak sekali. Tetapi kalau kita mau lihat poros-porosnya, atau istilahnya apa ya, inti atau kunci-kunci dari akhlak tersebut, itu tersimpan atau berada pada 4 hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kemudian dan sampai kelanjutannya. Kemudian yang kedua, poros yang kedua adalah sabda Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Kemudian yang ketiga yaitu hadis Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kebaikan agama Islam seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan yang keempat, poros yang keempat menurut Al-Imam Abu Muhammad Ibn Abi Zaid Al-Maliki adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi,
tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintainya untuk dirinya sendiri. Ya. Para peserta sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan dengan inilah atau dengan kalimat inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memulai perkataannya ini atau pelajaran dan nasihat yang diberikannya ini. Pembuktian dengan amal perbuatan. Keimanan menuntut pembuktian dengan amal perbuatan. Ya, betul bahwa iman itu memang sesuatu yang menancap, menghujam di dalam hati seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu saja tidak cukup. Ya. Bukti bahwa dia betul-betul tertanam di dalam hati adalah ketika dia disusul dengan pembuktian berupa amal anggota badan. Amal anggota badan. Begitulah atau beginilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beginilah akidah Islam yang sesungguhnya. Karena ada saja sebagian orang yang menisbatkan dirinya atau mengaku-ngaku istilahnya berasal dari ajaran agama Islam, dalam hal ini seperti misalnya Murji'ah, yang berpemahaman bahwa iman itu statis, ya, iman itu statis dan tidak dipengaruhi oleh amal. Maka keimanan ahli maksiat itu sama saja dengan keimanan para orang-orang soleh, para ulama, bahkan para nabi. Ya, intinya yang mereka pahami, ya, yang ini kalau kita sudah beriman, sudah, ya, kita sudah beriman, maka apapun yang saya lakukan dengan anggota badan saya, dengan tangan, harta dan yang lainnya itu tidak ada pengaruhnya. Tetap saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disayangkan sekali, ini banyak tersebar di tengah-tengah kita, ya. Banyak tersebar di tengah-tengah kita. Akan mungkin sebagian yang paling banyak kita temui adalah statement-statement yang tersebar di kampus, ya, oleh orang-orang yang ya merasa dirinya punya ini, merasa cerdas dan sebagainya. Ketika misalnya ditegur tentang agama, kenapa tidak seperti ini, atau kenapa engkau tidak beribadah seperti ini, atau kenapa engkau melakukan kemaksiatan seperti ini, dia malah mengatakan, ya, urusan iman itu urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksiat yang saya lakukan atau ibadah yang saya tinggalkan itu kalian hanya bisa pandang dari luar, ya. Itu hanya pandangan mata kalian. Itu hanya penilaian kalian sebagai sesama manusia, kita ini sebagai sesama manusia. Adapun urusan iman saya itu hanya Allah yang tahu. Ini tentu statement yang sangat-sangat keliru. Ini statement yang sangat keliru. Betul bahwa iman itu adalah sesuatu yang tersimpan di hati, tetapi sesuatu yang tersimpan itu pasti punya pengaruh. Ya, pasti punya pengaruh, dan salah satu pengaruhnya adalah ketika dia terbukti dengan kebaikan anggota badan atau sebaliknya dengan keburukan-keburukan dari anggota badan yang lahir dari ketidaksempurnaan yang iman yang ada di dalam hati kita. Ini statement yang sangat keliru, dan hadis ini menjadi jawaban yang singkat tapi sangat telak untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, wah, sekali lagi iman itu dibuktikan dan ditunjukkan dengan apa-apa yang kita buktikan berupa kekuatan dalam melakukan amal perbuatan. Ya, di tempat yang lain Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita bahwa iman itu terbagi menjadi atau memiliki 70 lebih cabang, ya, 70 lebih cabang. Dan beliau menyebutkan bahwa cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri di jalanan, kemudian yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan di antara cabang tersebut adalah rasa malu. Ya, jadi kalau kita lihat la ilaha illallah, ya jelas keimanan. Kemudian rasa malu itu juga adalah bagian dari akhlak. Ternyata rasa malu ini adalah cabang dari keimanan. Ya, padahal dia persoalan akhlak. Kemudian yang contoh yang lebih kecil lagi, bahkan dianggap remeh, adalah menyingkirkan duri atau gangguan dari jalan. Ini perkara yang sangat remeh, kita lakukan dengan ujung jari kita mengangkat duri, tapi ternyata ini dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai cabang atau wujud yang nyata dari keimanan seseorang. Ya, jadi kalau ada yang merasa beriman tapi tidak punya rasa malu, tidak punya kepedulian untuk menyingkirkan duri di jalanan, dalam makna tidak punya kepedulian kepada orang lain, maka dari sisi mana ya dia mau dikatakan memiliki iman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita pertegas, karena tidak dipungkiri pemahaman yang keliru seperti ini banyak tumbuh di sekitar kita. Kemudian
penjelasan tambahan atau lanjutan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya. Kemudian setelah ucapan ini, beliau menyebutkan tentang yang namanya akhlak. Beliau menyebutkan tentang yang namanya akhlak, yaitu siapa yang yaitu hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Ya, berkata baik atau diam ini adalah perkara akhlak. Ya, berkata baik atau diam atau pembicaraan itu mengatur diri untuk berbicara atau tidak, ini adalah perkara akhlak. Dan kalau kita perhatikan perkara akhlak ini dikaitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan persoalan akidah. Atau Nabi SAW dikaitkan oleh Nabi SAW dengan persoalan akidah. Karena iman kepada Allah dan hari akhir itu kan akidah. Itu persoalan akidah, keyakinan, iman kita di dalam agama ini. Kemudian disambung dengan perkara akhlak. Nah, lagi-lagi ini menjadi isyarat yang nyata bahwa akidah itu memang tidak bisa dilepaskan dengan persoalan akhlak. Artinya konsekuensi dari akidah yang baik adalah akhlak yang baik. Atau dari sebaliknya, akhlak seseorang itu tercermin atau menjadi cerminan bagi akidah yang dia miliki. Ya. Seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang mampu, ya, tidak ada yang mampu menghalangi seseorang untuk berkata yang buruk kecuali bahwa keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Maka begitulah kenyataannya para sahabat sekalian, bahwa akhlak itu sangat dipengaruhi oleh akidah kita. Maka jangan kita merasa cukup dengan belajar buku-buku, artinya belajar buku-buku akidah bagus. Belajar buku akidah bagus, pemikiran ya tentang pemikiran bagus, tapi tidak ada minat untuk belajar tentang akhlak. Ya, dia bilang cukup ini, yang penting akidah saya lurus, yang penting pemikiran saya benar, sahih, rasih, pokoknya persoalan yang lain itu nomor kesekian. Yang paling penting saya sudah berada di atas jalan yang benar dengan akidah yang benar yang saya miliki. Tidak seperti itu. Yang benar adalah bahwa kesempurnaan akidah yang kita miliki seharusnya tercermin dengan bagaimana kita mengamalkan akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang menarik juga untuk kita perhatikan pada penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah beliau menyebutkan hanya dua hal di antara sekian akidah atau keimanan. Ya, kita tahu rukun iman itu ada 5 ya. Rukun iman ada 5. Benar atau tidak? Ya, rukun iman itu ada 6. Ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, iman kepada hari kiamat, dan yang ke-6 yang terakhir adalah iman kepada qada dan kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya 2 hal ini yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, tentu ini dijelaskan oleh para ulama, ya, karena iman kepada Allah adalah mabda atau permulaan atau apa istilahnya mungkin pangkal dari segala sesuatu, ya, pangkal dari segala amal perbuatan kita. Sedangkan iman kepada Allah ujung dari seluruh perbuatan kita, tempat kita mendapatkan balasan dari apa yang sudah kita perbuat. Nah, jadi kenapa kita beribadah? Ya, kita berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang memotivasi kita beribadah? Apa yang kita ingin dapatkan? Yang kita ingin dapatkan adalah kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Jadi pangkal ujung dari aktivitas kita adalah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tapi tentu ini tidak menafikan urgensi dari rukun iman yang lainnya. Tetap sekali lagi ini sangat perlu, tetapi dalam penyebutan hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebutkan 2 rukun iman ini di antara 6 rukun iman yang ada. Dan ini juga sama dengan apa-apa yang kita dapati di dalam Al-Quran. Ya. Di sini disebutkan misalnya sekitar 20 ayat Al-Quran itu hanya menyebutkan tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir secara bersamaan. Allah berfirman misalnya dalam surah Al-Baqarah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Ya. Yu'minu billah, amanna billahi wal yawmil akhir. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 62, "Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir." Allah juga berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran."
Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Dan seterusnya, sangat banyak ya. Itu tanda bahwa kedua hal ini memang sangat patut diperhatikan oleh oleh setiap orang yang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian tambahan penjelasan lagi tentang ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan iman. Ya, yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan iman, bukan kemutlakan tidak adanya iman. Maksud saya begini, atau maksudnya begini. Ya, kalau dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Hadis ini tidak bermakna, bahwa siapa yang melanggar penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa dia berbicara tidak dengan baik atau dia tidak diam ketika tidak perlu berbicara, bukan berarti tiba-tiba imannya hilang 100%. Ya, bukan berarti imannya hilang dari dirinya 100% karena kesalahan yang dia lakukan. Tetapi yang tepat adalah bahwa keimanan tersebut menjadi tidak sempurna. Keimanan tersebut menjadi tidak sempurna. Artinya, ketika dia mampu menjaga aturan ini dengan baik dan menerapkannya pada dirinya dengan sebaik-baiknya, maka pada keadaan itu imannya sempurna. Pada keadaan itu imannya sempurna. Tetapi kalau dia melanggarnya, ketika dia melanggarnya, maka kadar pelanggarannya akan sesuai dengan kadar pengurangan kualitas iman yang ada pada dirinya pada saat itu. Tetapi tetap dia menyisakan sisa-sisa, atau dia masih menyisakan keimanan dalam keadaan yang tidak sempurna pada dirinya. Dan ini banyak hadis yang seperti ini. Ya, jadi kalau melihat seberapa banyak pelanggaran yang kita lakukan, sebanyak itu pula cacat serta kekurangan keimanan yang kita miliki dari dalam diri kita sendiri. Tapi selama itu juga, selama kita masih berpegang pada keimanan itu, maka tidak berarti kita malah keluar dan menjadi murtad, kafir, dan keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu ditekankan karena ini juga ada pemahaman seperti itu. Pemahaman misalnya orang-orang Khawarij ya. Orang-orang Khawarij ini lawan dari orang-orang Murji'ah. Antitesa dari orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah tadi, apapun yang kita bikin, apapun yang kita lakukan, tidak ada pengaruhnya pada keimanan kita. Iman ini statis. Tapi sebaliknya orang Khawarij berkata, sedikit saja kita melakukan kesalahan-kesalahan, maka itu bisa menggugurkan, menghilangkan keimanan yang kita miliki sehingga kita kafir. Nah, itu mereka di banyak keadaan mudah sekali mengkafirkan orang lain. Dan kalau sudah mengkafirkan orang lain, di sebagian kesempatan mereka mudah. Kalau sudah kafir, maka dia sudah halal darahnya untuk dibunuh. Maka banyaklah terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat memiriskan, lahir dari kekeliruan dalam memahami perkara keimanan ini dan hubungannya dengan amal perbuatan serta akhlak seseorang. Ya, jadi yang kenapa dari mana kita mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan iman, ini adalah sesuatu yang ma'ruf di dalam bahasa Arab, sesuatu yang dikenali atau sesuatu yang memang ada di dalam bahasa Arab ya. Misalnya orang-orang Arab berkata, kalau orang-orang berkata siapa yang ingin menjadi murid kita atau siapa yang ingin belajar sama saya, maka dia harus hadir setiap hari. Atau siapa yang ingin menjadi murid saya, maka hendaknya dia hadir setiap hari. Jadi kalau mau jadi murid yang sempurna, silahkan hadir setiap hari. Namun kapan kita tidak hadir beberapa hari, bukan berarti kita berhenti hilang status dari murid menjadi dari muridnya. Tetapi yang benar adalah bahwa kesempurnaan kita sebagai murid dari orang tersebut adalah menjadi tidak sempurna atau menjadi cacat. Nah, sama juga misalnya orang tua berkata kepada anaknya, ya kalau kau memang anakku, kau harus misalnya apa? Kau harus misalnya melakukan kerja di sini, ya. Kau harus kerja di sini. Tapi kalau seandainya anak tersebut pada akhirnya tidak bekerja di tempat yang ayahnya inginkan atau orang tuanya inginkan, bukan berarti tiba-tiba status keanaknya, ya, statusnya sebagai anaknya tidak serta-merta hilang, tetapi ada kesempurnaan pengabdiannya kepada sebagai anak kepada orang tuanya itu menjadi berkurang disebabkan pelanggaran yang sudah dia lakukan, pelanggaran yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian Rasulullah masuk kepada intinya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah siapa yang beriman kepada hari Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Jadi di sini ada dua opsi, ada dua pilihan.
Kalau kita diberikan pilihan, maka ini isyarat bahwa kita harus berpikir memilih opsi tersebut. Dan ternyata opsi yang disebutkan di sini para peserta sekalian rahimahullah, opsi berbicara yang baik, ya. Hendaklah dia berbicara yang baik, baru yang kemudian yang kedua adalah diam. Ya, baru yang kemudian yang kedua adalah yaitu diam. Artinya kalau kita mau berbicara, maka hukum asalnya memang silahkan berbicara. Ya, silahkan berbicara, tapi syaratnya apa? Syaratnya baik. Ya, yang kita bicarakan itu adalah sesuatu yang baik. Namun kalau seandainya kita tidak punya bahan yang baik untuk dibicarakan, maka opsi yang kedua yang wajib kita ambil adalah lebih baik kita diam saja. Lebih baik kita diam saja. Nah, itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti dengan setelah kita mendengarkan hadis ini, sepulang kajian Muslim ini, pas pulang ke rumahnya, pas pulang ke kelas, artinya pas pulang ke teman-temannya, diam-diam terus ya. Diam-diam terus. Kenapa diam-diam terus? Dia bilang, "Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Bukan seperti itu pemahamannya. Jadi yang benar adalah tetap berbicara ya. Tetap dianjurkan berbicara, cuma syaratnya adalah usahakan yang kita bicarakan ini memang betul-betul yang baik. Artinya dahulukan, tetap usahakan berbicara. Karena memang pada hakikatnya bahan untuk kita berbicara, bahan kebaikan untuk kita bicarakan itu memang sangat banyak. Ya, bahan kebaikan untuk kita bicarakan itu sangat banyak. Tapi kalaupun seandainya kita kehabisan bahan, ya walaupun seandainya kita kehabisan bahan, maka lebih baik pada saat itu diam. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita mau katakan kehabisan bahan, ya tidak akan habis sebenarnya bahan-bahan kebaikan untuk kita bicarakan. Yang pertama yang kita mesti bisa bicarakan adalah utamanya sekali adalah persoalan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya. Kita melihat kebaikan di sekitar kita, kita ajak orang lain untuk melakukannya. Ya. Atau kita melihat kemungkaran di sekitar kita, maka kita ingatkan, kita berbicara kepada orang tersebut, ingatkan akan kemungkaran yang dia sedang lakukan agar dia berhenti. Ya sama dengan hari ini ya, Masya Allah, saya hari ini sudah ada budaya yang cukup baik, yaitu tentang masalah pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Kalau kita keluar bergaul dengan orang lain yang kebetulan misalnya kita berada di lingkungan yang patuh pada aturan yang memang seharusnya kita patuhi ini, ya kita mengingatkan, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Ya. Bagaimana lagi kalau seandainya amar ma'ruf nahi munkar ini dibawa kepada konteks yang lebih luas, ya kepada ibadah atau agama kita secara keseluruhan. Ya misalnya ketemu teman yang belum sholat, pergi sholat dulu, jangan gabung dulu di sini kalau belum sholat misalnya. Atau kita nongkrong, bukan nongkrong artinya kita duduk-duduk bermajelis untuk suatu keperluan, tiba-tiba ada yang gibah, ada yang mulai membicarakan keburukan orang lain, ya mulai memang yang ini, maka dia tahan. Jangan bicara begitu misalnya. Itu kan sangat banyak pembahasan bahan-bahan yang baik untuk kita bicarakan. Jadi seharusnya itu yang menjadi perhatian kita. Namun sangat disayangkan kalau betapa banyak bahan-bahan kebaikan yang bisa kita bicarakan, malah kita menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu untuk berbicara tentang keburukan. Ya, kebaikan saja ini kalau kita mau bicarakan sebanyak-banyaknya tidak bakal habis. Ya, tapi kok malah kita habiskan waktu untuk berbicara tentang perkara-perkara yang buruk atau minimal sekali tidak bermanfaat. Ya, tetapi para peserta sekalian juga yang kita ingatkan adalah tentang menjaga lisan ini. Ya, tentang menjaga lisan ini adalah bahwa bukan berarti kalau kita punya substansi yang bagus, bahan yang bagus untuk kita bicarakan, langsung semua disampaikan begitu saja, tidak. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga untuk diingat adalah perkara niat kita, perkara niat kita. Ya, bisa saja bahan pembicaraan kita bagus, tapi niat kita menyampaikannya adalah niat yang buruk, maka sama saja dikali nol juga. Nah, tidak akan menjadi pahala, bahkan bisa menjadi keburukan. Ya, contohnya yang paling sederhana, mau menasihati orang lain, atau misalnya mau ceramah, mau tampil di panggung, mau menasihati, menyampaikan kebaikan, itu kan isinya semuanya baik, ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, perkataan ulama. Tapi niatnya apa? Niatnya sekedar untuk dibilang hebat oleh orang lain, dibilang tawah naik di panggung. Nah, jadi ada orang yang hidupnya cuma cari kata tawah, ya. Tawah bagus nilainya, tawah dapat ini, tawah lulus di sini. Nah, itu niatnya saya. 5 huruf itu dihabiskan hidupnya hanya mendapatkan kata tawah dari orang-orang. Jadi kalaupun isinya bagus, tapi kalau niatnya buruk, maka ini pun harus ditinggalkan. Seharusnya kita juga diam dalam keadaan seperti ini. Dan juga
Ulama kita menyebutkan, idza a'jabakal kalam fasmut wa idza a'jabaka as-samtu fatakallam. Yang artinya, kalau engkau takjub ketika berbicara, maka diamlah. Atau ketika engkau takjub ketika diam, maka berbicaralah. Nah, ini penting. Ini penting. Utamanya mungkin bagi para aktivis ini ya, para aktivis, para pengurus UKM misalnya atau organisasi. Misalnya di dalam suatu majelis atau dalam persidangan terjadi perdebatan. Dan dia ada yang satu orang yang atau ada beberapa orang yang vokal sekali, masya Allah, tampil berbicara terus-terus. Iya. Awalnya sebenarnya dia berbicara niatnya baik. Awalnya berbicara dia niatnya baik. Dan memang bahan pembicaraan juga bagus, penting untuk dia sampaikan. Ada mungkin hal penting urgen di dalam persidangan, dalam forum yang harus dia komentari, kayaknya dia angkat bicara. Bahasannya bagus, artinya substansinya baik dan niatnya juga baik. Tapi ketika dia berbicara dan semua orang memandangnya, bahkan sudah ada yang berdecak kagum, ya, berdecak kagum misalnya, sudah ada yang berkaca-kaca matanya, lihat pembicaraan maksudnya bagus sekali kata-katanya. Akhirnya menjadi dia ujub, dia menjadi takjub pada dirinya sendiri. Wah, saya memang hebat ini, saya memang pandai berbicara, saya memang yang terbaik di forum ini. Dalam keadaan seperti ini, ulama kita mengatakan, idza a'jabakal kalam fasmut. Kalau kau takjub dengan dirimu ketika engkau berbicara, maka hendaklah pada saat itu engkau diam. Diam, kalau sudah selesaikan pembicaraan, tutup pembicaraan, diam. Karena kalau dilanjutkan, itu tidak ada manfaatnya lagi. Bahkan itu bisa menjadi mudarat, bumerang, keburukan bagi kita karena menyampaikan sesuatu dengan niat yang buruk, sekedar ingin takjub, sekedar ingin dipuji dan dikagumi oleh orang lain. Atau sebaliknya ya, forum sudah panas, ya, debat kesana kemari sudah heboh sekali, ya, sudah hampir maghrib, belum ada yang berhenti ini, berdebat terus. Namun ternyata ada satu orang yang diam-diam saja, ya, diam-diam saja. Dalam keadaan seperti itu, dia bergumam di dalam dirinya, ini memang di forum ini saya memang kayaknya paling pintar, paling cerdas. Ya, biarlah mereka orang-orang jahil itu, orang-orang bodoh itu, ya, biar media mereka berdebat satu sama lain. Ya, saya karena kebijaksanaan saya, karena kesantunan saya, karena ketinggian martabat saya, ya saya yang diam di majelis ini. Ya, memang saya hebat di antara mereka. Ini kalau sudah seperti itu, ikut berbicara juga. Ikut berbicara juga karena dia sudah takjub dengan diamnya dirinya. Dia sudah takjub dengan diamnya dirinya, maka hentikanlah ketakjuban tersebut dengan cara berbicara. Tentu dengan berbicara yang baik. Ini kaidah, ya. Bukan berarti berbicara seluruhnya buruk, sebagaimana bukan berarti diam seluruhnya adalah kebaikan. Tetapi berbicara di tempat yang tepat adalah kebaikan, dan di tempat yang salah dan substansi yang salah adalah keburukan. Begitupun somtu, begitupun diam, umumnya memang adalah kebaikan, tapi ketika dilakukan pada tempat yang salah, keadaan yang salah, dan juga niat yang akan sebuah kekeliruan dan kesalahan. Ya, sedikit lagi waktu kita. Ya, kita tambah. Ikhwas sekalian, para peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i ketika mengomentari atau menjelaskan makna dari ungkapan ini, beliau rahimahullah berkata, "Idza arada an yatakallam falyufakkir, fa in dhahara lahu annahu la dharar alayhi takallam, wa in dhahara lahu fihi dharar aw syakka fihi amsik." Ya, beliau berkata rahimahullah, ketika seseorang berbicara atau hendak berbicara, hendaknya dia berpikir terlebih dahulu. Nah, ini penting sekali karena memang hari ini ya sejak dulu ya, tapi hari ini semakin fenomenanya semakin nyata. Ya, orang kalau berbicara pokoknya apa yang muncul di kepalanya, tidak ada remnya sama sekali, tidak ada aturannya, tidak ada filternya. Pokoknya apa yang muncul di kepalanya spontan keluar di mulutnya. Ya seperti mesin broadcast, ya. Seperti mesin broadcast di WA, apa yang sudah ditindis di situ, tidak ada filter, tidak ada review sama sekali, langsung keluar semuanya, tersebar ke semua akun atau nomor broadcast yang kena dengan broadcast tersebut. Ini tidak semestinya manusia seperti itu, harusnya difikirkan terlebih dahulu. Kalau nampak baginya, kata Imam Syafi'i melanjutkan ini, kalau dia melihat bahwa di dalam perkataan tersebut tidak ada mudarat,
tidak ada keburukan, maka hendaknya dia berbicara. Ini jelas. Kalau kita mau berbicara dan di dalam perbicaraan kita tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada keburukan, maka silahkan berbicara. Ini sangat jelas. Silahkan berbicara. Tetapi kalau dia melihat di dalam hal tersebut ada keburukan, maka jelas juga, ya, jangan berbicara, jangan bicarakan, jangan sampaikan hal tersebut. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika pembicaraan tersebut kita ragukan apakah dia buruk atau baik, atau apakah dia punya kemaslahatan atau juga punya keburukan. Kita ragu. Pertanyaannya, dalam keadaan seperti ini, kita berbicara atau kita diam? Ya, kata Imam Syafi'i, "Au syakka fihi amsik." Kalau dia ragu-ragu, hendaknya dia juga diam. Hendaknya dia juga diam. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa porsi diam kita, ya, kalau dibagi dengan kaidah ini, porsi diam kita itu 2/3 dari berbicara kita, atau dari seluruh aktivitas kita. 2/3-nya kita diam, hanya 1/3 kita berbicara. Karena ketika kita mau berbicara, yang kita ingin bicarakan baik, silahkan. Tapi kalau buruk, diam. Tapi kalau ragu, diam juga. Nah, jadi 2 keadaan kita diam, hanya 1 keadaan kita berbicara. Dan di dalam hal ini, tentu para salaf sangat memberikan banyak komentar yang sangat bermanfaat, bukan komentar, maksudnya nasihat dan pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita semua, berkenaan dengan menjaga lisan. Yaqulul Faruq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab al-Faruq berkata radhiyallahu anhu, "Man kasura kalamuhu kasura sabtuhu." Ya, siapa yang banyak berbicaranya, maka banyak salahnya, banyak tergelincirnya. Ya, coba lihat ya, coba kita lihat teman-teman kita yang banyak berbicara, atau orang-orang di sekitar kita yang banyak sekali ocehannya. Coba timbang berapa benarnya dan berapa salahnya. Ya, terhitung di situ berapa yang tidak bermanfaat. Karena yang tidak bermanfaat ini adalah sebuah kesalahan. Coba silahkan timbang berapa yang baik, berapa yang buruk. Pasti sangat banyak buruknya, sangat banyak kesalahan-kesalahannya. Ya, orang yang menjaga lisannya saja dengan hati-hati itu pun bisa tergelincir. Maka bagaimana lagi orang yang melepasnya tanpa perlindungan sama sekali. Ya, tunggu sebentar ya. Ya, maaf tadi ada kendala yang tidak bisa dihindari. Ya, bismillah. Ya, kita sudah sampai di menyebutkan tadi bahwa siapa yang banyak bicaranya, banyak perkataannya, maka banyak salahnya. Kemudian Ali radhiyallahu taala anhu juga berkata, al-lisan qawamul badan. Wa idza istaqama al-lisan istaqamatil jawarih. Wa idza ittaraba al-lisan lam takum lahu jarihah. Yang artinya lisan itu adalah pemimpin dari badan, ya, pemimpin atau pemandu dari badan. Kalau lisannya lurus, maksudnya pembicaraannya lurus, maka istiqomah pula lah, atau istiqomah artinya lurus pula lah tindakan dari anggota badan. Kalau lisannya guncang atau kalau lisannya tidak karuan, maka anggota badannya pun tidak akan lurus. Ya, bagaimana memaknai kalimat ini? Lihat saja, orang-orang yang banyak bicaranya pasti tidak karuan juga perbuatannya. Ya, tidak ada itu orang yang banyak bicara tapi badannya tenang. Coba silakan kalau ada. Banyak bicaranya tapi badannya tenang.
Atau sebaliknya, tidak ada orang yang lisannya rapi, lisannya baik, kemudian badannya, jasadnya, tubuhnya gegabah dan seterusnya. Itu tidak ada seperti itu. Yang benar adalah orang yang lisannya terjaga pun akan badannya tenang, badannya rapi, baik dan sebagainya. Tapi sebaliknya orang yang lisannya tidak terjaga, maka dirinya tidak karuan, gerakan, tindakan-tindakan seperti itu. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, in kana samum fi syai' fa fil lisan. Kalau seandainya sesuatu itu punya racun, maka racun itu wallahi maka racun itu berada pada lisan. Wallahi ma ala wajhil ardi syai' ahaqqu bitul sijnin minal lisan. Demi Allah, beliau bersumpah demi Allah, tidak ada sesuatu pun di atas muka bumi ini yang lebih patut untuk dipenjara atau dipenjara dengan waktu yang lama melebihi lisan. Ya, bahwa banyak yang mesti dipenjara. Ya, pencuri harus dipenjara, kriminal harus dipenjara, koruptor harus dipenjara. Selama-lamanya mereka dipenjara, ya, menurut penuturan Abdullah bin Mas'ud ini, seharusnya lisan lebih lama lagi butuh untuk dipenjara. Ya, kalau kita lihat anggota tubuh kita, ikhwah, para peserta sekalian, itu anggota tubuh yang perlu dijaga itu bertingkat-tingkat level penjagaannya. Ya, yang sangat banyak berpengaruh dalam amalan kita, misalnya ada 3. Di kepala saja kita itu ada 3. Ada telinga kita, mata kita, dan lisan kita. Kalau kita mau lihat tingkat bahayanya, itu lihat dari tingkat lapisan penjaga dan penjaranya. Ya, kalau telinga itu harus dijaga, tetapi karena mungkin dia tidak terlalu berbahaya, dalam artian ya berbahaya kalau dibiarkan, tapi tingkat bahayanya, risikonya tidak terlalu besar, maka tidak ada penutupnya secara alami. Ya. Kalau kita mau tutup telinga, harus kita libatkan organ tubuh yang lain, kita pakai tangan, misalnya kita tutup telinga kita. Begitu pun kemudian selanjutnya mata. Ya, mata ini sangat berbahaya kalau diumbar. Dan dia mungkin bahayanya levelnya 1 tingkat lebih tinggi dibanding telinga, maka Allah berikan penutup secara alami, yaitu kelopak mata kita itu langsung menutup ketika butuh untuk mata tersebut ditutup. Kemudian mari kita bandingkan dengan lisan. Ya, lisan ini lebih berbahaya lagi dari telinga, lebih berbahaya lagi dari mata. Buktinya apa? Buktinya dia ditutup dengan 2 penjara sekaligus, yaitu gigi kita ada di menutupi lisan ini, mencegah agar dia tidak keluar, tidak berbicara. Juga bibir kita ini menjaganya supaya tidak sembarang yang dia katakan. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir mungkin kita bahwa sebagai penutup, waktu kita sudah hampir habis, yaitu tentang yang namanya akhlak. Menentukan, memelihara, dan mengupayakan akhlak. Ya, ketika kita misalnya berbicara tentang pembahasan seperti ini, akhlak, pentingnya menjaga lisan, menata tata ucapan, pembicaraan dan sebagainya, mungkin sebagian kita berkata, bagaimana saya ini? Ya, saya ini memang sudah dari dulu seperti ini modelnya. Memang saya dari dulu berbicaranya pedis. Memang saya dari dulu, atau memang saya sejak kecil memang gaya berbicara saya seperti ini. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, ya maklumi saja kalau kata-kata saya menyinggung, maklumi saja kalau kata-kata saya kasar, karena memang saya sejak kecil memang sudah seperti ini. Apakah betul ungkapan seperti ini? Jawabannya tentu tidak, sama sekali tidak, bahkan salah total. Ya, betapa betapa ironisnya mungkin kita katakan, kita memiliki keburukan akhlak, ya, misalnya keburukan lisan, keburukan tersebut yang seharusnya diubah malah kita tolerir. Sebaliknya, orang lain yang merasakan dampak buruk dari keburukan kita malah kita paksa untuk berkompromi. Ini sangat aneh. Standar ganda yang bahkan buruk. Ya, seharusnya yang dia tidak boleh kompromikan adalah kesalahannya sendiri. Dan jangan dia memaksakan orang lain untuk kompromi pada kesalahannya. Dia bilang, dia misalnya dia berbicara, kemudian kata-katanya kasar. Kemudian orang lain tersinggung. Karena kata-katanya. Dia yang malah marah
kau ini yang baper. Masa saya cuma bilang begitu, kau yang marah? Harusnya kau maklumi saya. Harusnya engkau maklumi saya karena memang saya begini. Kamunya saja yang misalnya yang baper. Ini subhanallah. Manusia seperti ini sangat berbahaya, sangat buruk misalnya posisinya bagi manusia yang lain karena kesalahannya sendiri dia tolerir, sedangkan orang lain dia paksa untuk mengkompromikan menerima kesalahannya sendiri. Padahal yang seharusnya adalah ketika orang lain tidak terima dengan keburukannya, dia tidak boleh memaksa karena hak orang lain untuk tidak terima dikatai dengan perkataan seperti itu. Justru seharusnya dia muhasabah dirinya sendiri, dialah seharusnya yang memperbaiki tutur katanya, perlakuannya, kemudian mengenai orang lain. Nah, dalam hal ini ada yang namanya perlu kita kenal istilah sifat jibili dan sifat muktasabah. Ya, manusia itu punya dua sifat atau sifat itu terbagi dua. Ada namanya sifat jibili, ada namanya sifat muktasabah. Ya, sifat jibili artinya sifat yang memang bisa dikatakan memang bawaan kita sejak lahir. Ya, dan faktornya banyak. Ya, bisa saja memang orang tua kita seperti itu, kemudian dia mendidik kita dengan cara seperti itu, lingkungan kita, keluarga kita, atau bahkan kita memang seperti itu ya. Jadi itu sangat berpengaruh, ya, terbawa oleh diri kita sejak kecil. Ya, contohnya misalnya ada orang yang misalnya dermawan, orang yang dermawan. Ada orang memang sejak kecil sudah dermawan. Bagaimana mungkin dia dermawan sejak kecil? Orang tuanya memang ternyata sudah kecil. Sudah sejak kecil juga artinya dia memang sudah dermawan. Jadi kedermawannya itu dia wariskan kepada anaknya. Anaknya sejak kecil dilatih dermawan. Kemudian keluarganya semua ternyata umumnya dermawan. Orang-orang di kampungnya juga misalnya dermawan. Sehingga dia tumbuh besar menjadi orang yang dermawan. Tetapi ada yang namanya juga sifat muktasabah. Sifat muktasabah adalah sesuatu sifat yang bisa diupayakan. Ya misalnya dia tahu bahwa sifat dermawan itu adalah sifat yang baik, namun ternyata dirinya belum termasuk orang-orang yang dermawan, bahkan dia masih termasuk orang yang pelit. Tapi karena dorongan, motivasi yang baik bahwa saya harus jadi orang dermawan, di akhirnya dia latih dirinya. Sedikit dia harus jadi orang dermawan. Sedikit sulit, sangat-sangat sulit, kemudian dia biasakan menjadi kebiasaan sampai akhirnya sifat dermawan itu pun juga melekat di dalam dirinya. Itu namanya sifat muktasabah, sifat yang diperoleh dengan hasil latihan. Maka silahkan tempatkan, dudukkan pembahasan ini dalam antara dua sifat ini. Kalau ada di antara kita yang memang sifat jibili kita, memang alhamdulillah termasuk orang yang pandai menjaga tutur katanya, dari keluarga yang tata krama, sopan santun, lisannya bagus, ya alhamdulillah. Nanti kita tinggal nikmati, bahkan kita tinggal kembangkan sifat tersebut. Namun, kalau ternyata kita termasuk orang-orang yang sejak kecil mungkin tidak terdidik lisannya dengan baik, ya faktor-faktor lingkungan dan sebagainya, hidup di lingkungan yang mungkin kurang kondusif dari segi pergaulan, sehingga lisannya mudah mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada orang lain, maka jangan merasa cukup dengan itu. Dalam artian jangan merasa memang saya sudah seperti ini diciptakan oleh Allah. Siapa bilang ya? Siapa yang mengatakan kalau antum memang diciptakan? Tidak. Yang benar adalah seharusnya dia mengembalikan kebaikan tersebut dalam makna dia mengupayakan, dia berlatih sedikit demi sedikit hilangkan kata-kata yang tidak baik itu, tutur katanya yang pedas, tutur katanya yang tidak nyaman, dia sedikit demi sedikit kurangi. Di saat yang sama dia sedikit demi sedikit dia ganti dengan kepandaian dalam menata tutur kata, sehingga dia bisa menyampaikan pembicaraan yang baik dan bisa berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan orang lain. Intinya pembahasan tentang akhlak termasuk dalam hal ini pembahasan tentang cara berbicara dan apa-apa yang kita bicarakan antara baik yang buruk, ini adalah persoalan yang entah dia merupakan sifat bawaan kita, walaupun ternyata tidak, maka itu sama sekali bukanlah sebuah kemustahilan untuk kita upayakan. Bahkan kita bisa menjadi orang yang lebih sopan, lebih santun, lebih baik tutur katanya disebabkan hasil latihan ketimbang mereka mungkin yang sejak kecil sudah dibina dengan cara seperti itu. Wallahu alam, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga menjadi nasihat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan para peserta sekalian. Kalau ada tanya jawab silakan. Saya akhiri dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.